Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Kayaknya yang ada yang nggak masuk? Ada. 2 orang Apa? sakit. Satu Fahmi. Sama. Kenapa masuk? Sakit. Kemarin kita sudah belajar tentang barisan geometri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang pertama ada tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui pendekatan cultural responsive thinking atau CRT dengan pada pembelajaran problem based learning atau PBL diharapkan peserta didik mampu memahami dan mendefinisikan serta menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk berbasis CRT, communication, collaboration, critical thinking, problem creativity, dan innovation, serta berliterasi dengan baik. Nah, di pemahaman bermakna dari materi bunga tunggal dan bunga majemuk ini apa sih? Pemahaman bermaknanya itu yaitu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk dalam dunia kerja, industri atau kehidupan sehari-hari. Bunga tunggal itu sering digunakan dalam perhitungan pinjaman atau investasi. Bunga majemuk dapat memajemukkan bunga dengan frekuensi yang berbeda seperti harian, bulanan, atau tahunan. Bunga majemuk menguntungkan pemberi pinjaman atau investor karena bunganya akan terus bertambah seiring waktu. Sementara itu bunga tunggal lebih sederhana dan tidak memberatkan peminjam karena besaran bunganya tetap sampai akhir bayarnya. Kemarin kita belajar apa? Barisan? Aritmatika. Geometri apa aritmatika? Geometri. Rumusnya? Rumusnya apa? UN ini apa? A ini apa? R itu apa? Nah, dari barisan itulah di sini bunga tunggal sama bunga majemuk itu sebagai implementasi dari barisan dan deret, geometri dan aritmatika. Nah, sekarang tentang bunga majemuk dan bunga tunggal yang kita pelajari. Pertanyaan pemati hari ini, apa yang kamu ketahui tentang bunga tunggal dan bunga majemuk? Lalu bagaimana cara mencari bunga tunggal dan majemuk? Lalu apa yang kamu ketahui tentang modal awal? Apa yang kamu ketahui tentang modal akhir? Jadi nanti kita akan belajar tentang ini semua. Biar kita bisa menjawab. Nah, langsung ke pokok permasalahan. Siapa yang nggak tahu nggak semalam? Pasti semuanya tahu ya. Atau orang ya kemarin ya? Iya, ada statistik ya kemarin. Atau orang malam. Nah, kan yang mau bacakan? Boleh? Baca ya. Pemalang adalah calon suaminya kalian ketahui disuruh kelas malam dan laki-laki malam. Mirip dengan bicara lainnya, jangan tertulis dari dirinya dan biasanya ada kata penambahan kulit vaksin yang digoreng dan tahu yang digoreng. Kira-kira dari bakso ini kaitannya dengan materi bunga tunggal dan majemuk itu apa? Tadi bunga tunggal dan majemuk itu dia untuk apa? Untuk biasanya menghitung modal awal, investasi. Nah, kalau kita mendirikan bakso kayak gini, kita butuh modal nggak? Ya. Nah, sekarang coba berapa modal yang diperlukan untuk memproduksi bakso? Kira-kira berapa? 10.000. Terus bakso itu berapa modal yang diperlukan? Misalnya modalnya adalah 5 juta. Lalu pertanyaan kedua,
Jika modal diinvestasikan dengan bunga tunggal 2% setiap bulannya, berapa nilai modal setelah 3 bulan? Berarti bunga tunggal dan bunga semua akan menjawab pertanyaan ini. Karena masuk ke materi. Yang pertama bunga, bukan bunga tumbuhan ya. Bunga atau suku bunga adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dengan dihitung dari presentase modal uang nasabah dan lamanya menabung. Bunga juga bisa diberikan untuk memberi pinjaman kepada pinjaman. Bunga itu ada dua, yaitu yang tadi bunga tunggal dan bunga jemu. Oke, Peter. Yang pertama kita membahas tentang bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi. Jadi bunganya itu tetap, dia tunggal satu dari awal periode sampai akhir periode. Contoh, saat kita menabung di bank, kita bakal mendapatkan bunga yang tetap di tiap periode. Jadi misalnya kalian ya nabung, lalu nabungnya berapa ya? Misalnya 20.000 setiap minggu, kalian dapat bunganya 2% dari modal awalnya kalian nanti. Nah, yang kedua tentang modal. Modal adalah jumlah dari yang dibungakan. Modal awal merupakan modal yang dikeluarkan pada awal waktu usaha dan sebelum dibungakan. Modal akhir adalah hasil dari modal yang dibungakan. Jadi modal awal itu uang yang dikeluarkan pertama, pokok. Nah, modal akhir itu nanti ditambahkan dengan jumlah bunganya. Gitu. Sedangkan suku bunga dinyatakan dalam presentase, misalnya bunganya 2%, 3%. Sampai sini paham tentang bunga tunggal? Paham. Oke, lanjut. Rumus. Jika modal awal sebesar M0, berarti M0 sebagai modal awal, mendapatkan bunga tunggal sebesar B dalam presentase. Jadi model matematika dari presentasi itu adalah B kecil per bulan. Maka setelah N bulan itu berarti jumlah bulannya yang ditanyakan berapa. Besar modalnya adalah MN itu berarti sebagai modal akhir. Oke, pintar. Rumusnya yaitu MN sama dengan M0 modal awal ditambah 1. Kenapa 1? Dia mewakili dari modal awalnya. Terus ditambah N jumlah bulannya dan B presentase bunganya. Sekarang contoh soal. Diketahui modal pinjaman yaitu 1 juta dengan bunga sebesar 2% per bulan. Maka setelah 5 bulan modalnya adalah, berarti 1 juta itu sebagai apa? Modal awal, modal matematikanya apa? M0. M0-nya sama dengan 1 juta. Lalu 2% per bulan. 2% sebagai apa? B kecil yaitu 2%. Lalu 5 bulan sebagai M. Siapa yang mau mengerjakan? Ya, langsung dimasukkan. Jadi hasilnya adalah 1.100.000. Terima kasih. Sama-sama. Jadi sudah paham sampai sini. Jadi
Jadi di sini ada M0, M0-nya modal awal yaitu 1 juta. Lalu di sini N-nya 5 bulan, B-nya 2%. Bisa dijadikan bentuk persen atau dijadikan bentuk desimal. Kalau jadi bentuk desimal 2% berapa? 0,02. Boleh seperti itu, boleh. Jadi nanti 1,02 di sininya. Jadi langsung dikalikan dengan yang ini. Boleh. Dijadikan persen juga boleh. Itu ya. Sudah paham tentang buah tunggal? Lanjut ke berikutnya. Jika modal awal sebesar M0 dan diketahui jumlah bunga tunggalnya sebesar B besar. Apa beda dari B besar dan B kecil? Jadi B besar ini dia dalam bentuk nominal, yaitu bunga. Dua-duanya sama-sama bunga, tapi dia dalam bentuk nominal. Kalau B besar misalnya diketahui bunganya adalah 50.000 gitu. Jadi dia dalam bentuk nominal. Kalau B kecil dia dalam bentuk presentase. Jadi 2% gitu. Nah, di sini ini untuk mencari presentase bunganya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, terus dia mencari tentang presentase bunganya, rumusnya yaitu B kecil sama dengan B besar, nominal bunganya, lalu M0 sebagai modal awal dikalikan presentasenya 100%. Ada yang mau mengerjakan? Oke, Pak. Penasaran boleh? Benar ya. Jadi karena kita mencari presentase bunga, terima kasih. Nah, jadi di sini benar ya. Kita mencari presentasi bunga. Berarti kita cari nominal bunga yang B besar. Tapi nominal bunganya yaitu berapa? 50.000. Lalu modal awalnya yaitu 1 juta dikalikan presentasenya 100%. Sejauh ini sudah paham ya tentang bunga tunggal. Bunga tunggal itu bunganya tetap atau berubah? Tetap. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Bunga majemuk. Nah, kalau tadi bunga tunggal dia bunganya itu tetap, kalau bunga majemuk itu dia berubah-ubah. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah dan tidak tetap pada tiap-tiap periode. Contohnya, saat menjual sebuah kendaraan, harga kendaraan yang dijual akan berubah setiap periode dan perubahannya bervariasi. Misalnya, kalian beli motor Beat kelahiran keluaran 2021 di tahun 2021 pasti dapat baru-barunya, harganya 19 juta. Tapi kalau kalian beli motor Beat keluaran 2021 di 2024 turun berapa? 3 juta. Pasti turun kan? Gitu, jadi dia akan berubah-ubah pun harganya seperti itu. Walaupun konsepnya sama seperti itu. Nah, rumusnya seperti ini. Jika modal awal sebesar M0 mendapatkan bunga majemuk sebesar B, sama ya, B presentase per bulan, maka setelah M bulan besar modalnya MN menjadi, nah kalau tadi dia bunga tunggal, rumusnya itu M dikali B, kalau bunga majemuk karena dia berubah-ubah tiap periode, dia menjadi pangkat gitu. Jadi MN sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah B pangkat N yaitu jumlah bulannya. Ada yang mau coba soalnya? Ditahui modal pinjaman 1 juta dengan bunga majemuk sebesar 2
2% per bulan. Maka setelah 5 bulan modalnya adalah di sini saya over sama. Itu yang itu kamu itu. Intan dia benar soal itu. Jadi apa saja? Spian. Kelihatan yang belakang. Kelihatan. Enggak, Ramai loh ya. Wah, ini Pakai kalkulator bisa dibantu pakai kalkulator. Bisa. Berarti berapa? Kali 1 koma 1,62 pangkat 5 berapa? Berapa 1,02 berapa? Dibantu. Yang pakai kalkulator? Berapa? 1,104 080. Oh iya. Iya benar. Berarti tinggal dikalikan berapa? Oke, sudah benar, oke pintar, bagus. Oke, berarti sudah benar ya diketahui modal pinjaman yaitu 1 juta dengan bunga majemuk sebesar 2% per bulan. Maka setelah 5 bulan modalnya adalah sebagai modal awal. Lalu bunganya 2%. Nah bedanya tadi N-nya itu sebagai pangkat yaitu pangkat 5. Semula 1.104.040 sudah dibuatkan dengan bunga majemuknya. Sudah paham sampai sini perbedaan bunga tunggal sama bunga majemuk tadi? Oke, kita lanjut. Nah, jika modal awal sebesar M0 disimpan di bank, mendapatkan bunga sebesar B per tahun dan perhitungan bunga dihitung sebanyak M kali dalam setahun, maka besar modal pada akhir tahun ke N adalah. Nah, bedanya dua rumus ini apa? Tadi yang rumus pertama ini, nah, difokuskan persentase per bulan. Kalau yang kedua ini dia per tahun, gitu. Nah sekarang contohnya yaitu diketahui modal pinjaman jumlahnya 1 juta, memiliki bunga majemuk sebesar 6% per bulan dan wajib dibayar tiap bulan. Maka jadi wajib dibayar tiap bulan ya. Maka dalam 2 tahun berapa modal pinjaman
pinjaman akhirnya. Nah, di sini. Berarti diketahuinya gimana? 1 juta sebagai M0. Lalu B-nya bunganya berapa? 6%. Nah, di sini M-nya berapa? Bisa kira-kira berapa? Kenapa 12? Karena per tahun 1 tahun ada berapa bulan? M-nya sama dengan 12. Ini dilanjutkan memang. Kayaknya siapa yang mau? Tinggal masukkan jumus. Kalau itu kalian mau. Oke. Oh, tahu nggak? Gimana? M? M itu tahunnya. Sebelum ke M tadi. Ini M-nya 2. Iya, kurang 1 itu diketahuinya. Di sini benerin ya. M0-nya di sini yaitu 1 juta. Lalu di sini
bunga dibagi M per 12 dikali 12 kali 2 karena 24 turun 4.400.000. Oke, kita sudah benar. Oh ya, tadi ada tapi dulu ternyata ini bukan 1.104.082. Berapa tadi yang mana? 110 juta. Titiknya salah kurang 28. Tapi caranya sudah benar ya seperti ini. Cuman karena memang di sini dia desimal. Berapa? 408,080. Titiknya di sini ya. Oke. Sudah paham sejauh ini tentang bunga tunggal sama bunga majmuk? Sudah ya? Oke, kita ke pembagian kelompok. Kelompoknya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang kelompok A di sini, B di sini, C di sini kalau tak, D di sini, E di sini, F di sana, G di sini, H di sana. Ayo saya hitung 10 detik. 1, Boleh masuk. Absen 5 sapa rek? Mas Denis, absen 5 sapa? Absen 5. Dek, bosku, dek di mana bosku? Libya. Oh iya. Ada rembak-rembak kok. Ketua kelompoknya yang absen pertama dari masing-masing abjad. Absen 25, absen 2, absen 25.
Jadi misal ya menang ya ada bebannya deh. Masuk. Ini 18%. Ada sini loh, di sini sama please ada namaku, please aku Saya masih waktu di 15 menit ya. malu dia boleh Ayo soal TK. Nah.
Ini ya. Bisa nol. Ya apa? Boleh aku dari bisa ya aku habis itu ini mati nih ayo habis itu ya pakai iki yo. Habis itu gimana? Ya deh. Nanti ini 0,2. Iya. Dia โอ้ว่าเรื่องการด่าเรื่องความฝืนเรื่องเรา Ini diapain? Dikali. Iya itu kali. Iya tadi. Enggak salah sendiri ya. Saya Mas Denny kata semangat Mas Denny. Ini dibagi sama bangke. Thank you ya.
Oke, sudah semua ya kayaknya sekarang. Oh enggak, dari KKN. Jangan.
Ternyata itu sebelumnya. Aku lanjut. Aku hari itu mau wawancara. Lanjut. Siapa? Apa? Kan yang 5. Cuma aku gerak. Enak ya, Sa? Hidup bebas. Hidup bebas, enak ya. Itu segede layar. Gak bisa beda. Sampai ada kan sampai di layar. Enak ya itu. Sama kayak Lim. Tapi juga sedikit. Diam. Oh nah. Oke, semuanya siap kan? Semuanya menjelaskan. Ayo, dijelaskan nomor 1. Tapi apa? Nah, gitu gak sih? Seperti itu. Ayo didengarkan semuanya. Semuanya di depan loh. Masa ngomong sendiri. Ayo, bisa dijelaskan? Jadi usaha bakso tersebut akan mengalami keuntungan pajak dari usaha sebesar 600 juta. 600 juta.
bunga majemuk sebesar 18% per bulan. Tentukan besar uang pangan setelah 6 bulan. Jadi kan yang diketahui modal, ya modalnya kan 600 juta dan bunganya 18%. Ya. Itu berarti jumlah Bunga. cukup. Oh ya. Ya. Bulan 6. Jadi 18% kita digunakan dari 0,18. Jadi modal dikali 1 tambah Modal dikali 1 ditambah B pangkat N. Lalu jadi 600 juta dikali 1 tambah dengan kartunya. Oke, terus tambah 6. sudah jadi 600 juta dikali 2,6 juta 2,695. Oke, terus jadi total besarnya adalah besar uang pangan setelah 6 bulan yaitu 1,199,722,490. oke. Sekarang yang mendapati soal nomor 1 yaitu tadi yang dapat kemudian nomor 5 siapa? Gimana, benar atau salah perhitungannya? Apakah ada yang berbeda? Karena ini pakainya koma-koma dikirawan berbeda ya. Gimana? Coba Jalan boleh. itu kerajitannya Berarti dipotong dari situ. iya. Berarti sudah ada penetapan. Oke, dari kelompok 5 sudah benar, penjelasannya sudah bagus. Oke, terima kasih. Oke, sudah tahu ya dari sini yaitu M0 600 juta. Lalu 1 ditambah bunganya yaitu 18%, berarti kelompok 18 pangkat bulannya N berarti sama dengan 1.169 bla bla bla. Sudah benar. Terus lalu ke nomor 2 bisa dijelaskan? terus bunganya itu 6%. Terus Bunganya 2 tahun. bunganya MO modal dikali 1 terus satunya turun kemarin dikali 1 juta dari 1,0 lagi. Ini 12,2 hasilnya jadi 20. Terus 10 juta dikali 1,85 jadi hasilnya 241. Oke, sudah benar. Sekarang yang dapat pembelian nomor 6 siapa? Nomor 6. Oke, bisa ditanggapi gimana jawabannya? Ada perbedaan jawaban ternyata. Ini
Tapi katanya Jawabannya beda. Nah, dia kedua jawaban beda ya. Oke. Yang di sini 0,06 di sini ya. Per 12. Di sini ketemunya 0,05 dengan 0,05. Nah, karena dia penjumlahan harus jumlah dulu 1,005 pangkat 24 tidak kalau dihitungkan kalkulatornya berapa? Karena dia desimal di belakang itu dia banyak ya, jadi rawan banget rasio di sini. Itu hitungkan berapa? Pangkatnya 24 12 kali 2. Permasalahan 2 rawan 3. enggak sih? Ya udah dijawab. Ternyata yang benar yang ini ya. Ya. Nah, berarti ada salah perhitungan kurang tepat ya, tapi dia langkah-langkahnya di sini sudah benar. Dari kelompok 2 tadi sudah benar. Nah, di sini untuk jawaban lebih tepatnya di sini. Jadi dia di sini sebagai modal utamanya yaitu modal awalnya M0, lalu bunganya 0 per 100 dia dibandingkan ke desimal. Majmuknya 12 dihitung sampai ke bawah. Lanjutnya di sini, jadi perbedaannya. Jadi yang benar yang ini ya. Oke, terima kasih ya yang sudah maju. Benarkah ya yang kurang benar tadi? Selanjutnya nomor 2. Permasalahan 1 tadi belum. Bisa maju?
Sudah, oke. Kita ke soal nomor 2 dulu. Duduk dulu ya. Ya, duduk. Didengarkan semua yang menjelaskan di depan. Kan nomor 2 itu kan soalnya Pak kan mendirikan usaha bakso pertama kali yaitu bakso keliling dengan nominal usaha Rp5 dengan keuntungan sebesar 2% per bulan. Maka setelah 6 bulan modalnya adalah jadi kan modalnya itu kan Soalnya sama berarti ya. oke guys, maaf salah. Jadi modal itu 1 juta. Terus B-nya itu 2%, dan 2%-nya itu berubah jadi 0,02. Terus N-nya itu 5. Nah, seperti tadi rumus yang sudah diberitahu sama Lucia, jadi rumusnya itu kan M sama dengan M0 dalam kurung 1 plus N kali B. Terus kali masukin kan jadi modalnya itu kan 1 juta. Terus B N-nya kan 5, terus B-nya itu 0,0. Terus 5 sama 0,0 ini dikali, terus hasilnya itu adalah 0,1. Nah, 0,1 ditambah 1 kan hasilnya 1,1. Terus hasil 1,1 dikali sama 1 juta, dan hasilnya itu 1 juta 100. Makasih. Yang kebagian tadi nomor 7 siapa? Yang dapat 7 siapa? Ya, yang dapat 7 siapa? Nah, yang dapat 7 siapa? Yang dapat kemudian nomor 3 siapa? Nomor 3. Oke, bisa menanggapi soal ini yang nomor 2. Tanggapi.
jawabannya dengan apa? Salah. Oke, sudah ya Pak, ada perbedaan. Jadi sudah benar di sini F0 yaitu 1 juta. Pada awal N-nya di situ itu ya artinya bulan bunga. Kalau bunganya 0,2 hasilnya di 1.100.000. Oke, bisa dijelaskan ke soal selanjutnya. Yang terakhir. Kita prakteknya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imran dari kelompok A, mewakili untuk saya ngasih soal yang telah kami diskusikan. Yakni soal permasalahan 3. Pak Ahmad memiliki modal produksi sate ayam Madura sebesar 1.500.000 yang digunakan selama 9 tahun dengan dua majmuk 6 per tribulan. Sering 6% per tribulan. Berapakah nilai M0 tersebut? Jadi jawabannya yang diketahui adalah M0 sama dengan 1.500.000 atau modal awal. B sama dengan 5%, bunganya 6% atau sama dengan 0,06. Dan N-nya karena 1 tahun sama dengan 4 tribulan. Jadi kalau 9 tahun itu artinya 36 tahun. Sorry, 36 tribulan. Masuk ke soalnya. M sama dengan model awal dikali 1 ditambah bunga angka N. Jadi N 36 sama dengan 1.500.000 dikali 1 dapat 0,06 angka 36. Yang hasilnya sama dengan 1.500.000 kali 8,16 sama dengan 12.225.000 rupiah. Perhatikan gitu. N 36. Bedanya Ya kamu Oh iya. Oke, di sini ada dua perbedaan jawaban di akhir. Aku gadget kayaknya saiki toh. Dipulangkan ke 8,52. Aku sama ngomong. Kata saya udah kasihkan sekarang. Angka yang besar. Nah, kalau kalian pulangkan kan kita juga bisa pakai kalkulator. Pulangkan Oke, jadi sudah ya, sudah paham semuanya tentang bunga majemuk dan bunga tunggal. Oke, terima kasih. Jadi tadi bunga tunggal itu apa bunganya? Tetap. Kalau bunga majemuk dia bunganya berubah. Perbedaan rumusnya, kalau bunga tunggal dia n-nya dikali bunga. Kalau yang bunga majemuk n-nya dibikin pangkat. Oke. Kalau bunga tunggal contohnya apa tadi? Kehidupan sehari-hari untuk menabung. Kalau bunga majemuk pinjaman bank. Oke, sekarang kita waktunya kuis. Tadi yang tinggal Ayo, alasan habis Habisnya mati, Bu.
dia nggak masuk ada 2 orang, berarti harusnya join 2 orang. Ayo jangan temennya loh, ini ada sekarang tikungan loh. Apa ini? Ayo, kelas ini yang lain mana nih? Pak Isa. Tak kasih waktu 1 menit, kayak gak join tak tinggal. Ayo. Aku ngirim reaksi, ada nggak? Sudah join? Sudah join? Sudah join? Sudah di sini. Sudah join semua di sini? Loh, coba join? Sudah? Oke. Ini mumpah, Ma. Ayo kurang 2. Normal. Main sudah. Keluar, Pak. Ayo, ayo. Siapa ini deh? Ayo. Tinggal soal. Berapa soal? Ada 5 soal. Evan dan Kalisa, Alfred. Ayo, Vano, sudah.
ditakoi, malah takoi. Apa? Ya takoi cuma. Malah takoi cuma. Nggak boleh. Ayo sejain toh. 60%. Habis sore loh itu. Tergantung kecepatan kalian menjawab. Apa? Ini dipegang sama Evan 4.400. Berarti gitu. Padahal Sempurnanya tuh kayak dulu. itu dia. Bulan tadi dia pakai itu. Kalau Jongyo. Wih, bener. sudah. Oke sudah, ini sudah ada saingannya ya Ustaz ya. Sudah dapat tempat pertama, berarti peringkat 1 Evan, yang kedua Imran, Alan ketiga, keempat Malaysia. Evan terus siapa? Alan. Oke. Siapa? Oke, sama Malaysia. Oke, siap semuanya. Tadi ada soal hitungan di kuisis, kira-kira itu bunga tunggal apa bunga majemuk? Bunga tunggal. Karena dia dia tidak ada keterangannya kalau dia majemuk. Ya, dibahas bersama. Apa yang dimaksud dengan bunga tunggal dalam matematika? Bunga tunggal itu berarti bunga yang besarnya tanggal. Oke. Iya. Terus yang kedua, apa yang dimaksud MN dalam bunga tunggal? MN itu apa? Besar tabungan pada. Oke. Apa yang dimaksud dengan N dalam rumus bunga N itu sebagai apa? Oke, benar. Yang termasuk rumus pada bunga majemuk, rumusnya yang mana? Yang atas sendiri pakai pangkat. Yang mana nih? Bunga tunggal, bunga majemuk? Bunga tunggal, pintar semuanya. Ayo tepuk tangan ke sini. Terima kasih semuanya. Jadi hari ini kita belajar tentang bunga tunggal dan majemuk. Fungsinya di sehari-hari adalah untuk mengetahui besar tabungan, untuk mengetahui besar modal pinjaman dan lain-lain sebagainya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mendapat ulangan. Jadi siap-siap belajar ya. Materinya sampai di bunga tunggal dan majemuk. Barisan aritmatika, terus barisan deret geometri belum.